Pemirsa, usai gelaran aksi demo yang menuntut Sekda Kabupaten Jepara Edi Suciatmiko mundur dari jabatannya yang berlangsung ricuh pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu dengan 4 tuntutan yang dilayangkan para pendemonstran. Kali ini tim Lingkar TV berkesempatan untuk berdialog langsung membahas respon pemerintah Kabupaten Jepara serta pakar komunikasi dan perwakilan Ormas terkait dengan aksi demo kemarin. Saat ini kami sudah bergabung dengan rekan kami Galuh Sukarkinanti yang ada di Kabupaten Jepara. Silahkan rekan Galuh. Baik, terima kasih rekan Puji. Dan setelah tadi kita melihat cuplikan VT yang menggambarkan aksi demo yang dilakukan oleh Ormas di depan kantor Sekda Kabupaten Jepara, dan kali ini kami akan membahas sebenarnya latar belakang dari demo itu seperti apa dan apa yang terjadi bersama dengan ketiga narasumber yang telah duduk di samping kiri saya. Ada Pak Edi Suciatmiko selaku Sekda Kabupaten Jepara. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Lingkar TV. Dan yang kedua ada Bapak Abdul Wahab Salim selaku Dekan Baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sore Bapak, sehat? Ya, Assalamualaikum. Sehat Bapak? Alhamdulillah, aman. Oke. Dan satu lagi pemirsa, kita punya narasumber yang satu lagi, ada Mas Ainul Mahfudz selaku Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jepara. Sore Mas. Sore. Oke. Dan kita akan membahas selama 30 menit ke depan mengenai latar belakang dari aksi demonstrasi yang dilakukan pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Dan apa penyebabnya, apa masalahnya yang sedang terjadi di Kabupaten Jepara ini. Dan terlebih dahulu, saya akan ke Pak Sekda terlebih dahulu Bapak. Menanggapi dari aksi demonstrasi kemarin seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa Lingkar TV dan juga narasumber yang ada di sini, Mas Wahab dari Dekan Dakwah dan juga dari Mas Ainul sebagai Ketua Ansor Jepara. Begini Mbak, jadi kemarin ada demo tanggal 30 yang merupakan boleh dikatakan lanjutan dari demo sebelumnya pada tanggal 26 Juli. Dengan tuntutan adalah tindak lanjut petisi yang pernah dikirimkan kepada kita. Dan kita sebagai pemerintah, yang namanya demo itu kan penyampaian aspirasi. Kami juga tidak melarang untuk ormas maupun masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dan demo itu salah satu, yaitu penyampaian aspirasi. Namun demikian masih banyak cara yang lain, misalkan untuk menyampaikan aspirasi ataupun pendapat kepada pemerintah, yaitu lewat audiensi dan mungkin media-media yang lain. Namun demikian kami juga tidak keberatan atas adanya UNRAS tersebut, kami juga kita terima, dan kita juga memang kalau UNRAS itu sebatas menyampaikan pendapat dan tidak melakukan tindakan kekerasan dan kegaduhan. Nah, pada tanggal 30 dan sebelumnya tanggal 26 itu pun sudah kita terima petisinya, dan petisinya itu memang tidak, ya kita tanggapi sebagian, ada yang tidak, karena itu memang petisi itu tersebut tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun saya. Dan herannya demo itu selalu yang menjadikan sasaran itu saya, Pak. Jadi Sekda supaya mundur, ada apa ya, yang dilanggar saya apa? Ternyata dia juga tidak tahu apa yang dilanggar oleh saya, tidak. Tapi tuntutan-tuntutan itu tidak berdasarkan fakta. Seperti kalau kita lihat, dia itu demo mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Jepara sedang tidak baik-baik saja, gitu. Nah, itu kan juga kita tanggapi, apa yang tidak baik? Nyata pemerintahan itu ya juga baik, dan pada prinsipnya tata kelola keuangan juga berjalan dengan baik, dan bahkan prestasi-prestasi yang diukir oleh pemerintahan Kabupaten Jepara ini juga tidak sedikit banyak yang berprestasi. Itu Mbak, jadi kita terima, dan pada waktu itu ya kita mengantisipasi jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan kekerasan. Nah itu sementara itu, dan kami juga atas dia demo, kita minta untuk perwakilan, untuk kita terima apa yang akan mereka sampaikan. Mereka menyampaikan pun kita tanggapi satu persatu. Jadi sementara itu untuk atas demo itu sehingga kami juga kita terima, tapi harapan kami memang jangan sekali-kali membuat demo itu menjadi gaduh dan rusuh sehingga menyebabkan yaitu kondisivitas daerah itu terganggu. Jadi itu. Tadi sempat Pak Edi menyebutkan bahwa sebelumnya sempat melayangkan petisi. Petisi waktu demo. Waktu itu terima Pak Buat itu tanggal 26 Juli.
Nah, dan petisi itu ya kita pelajari contohnya misalkan isinya ya. Kita boleh ke isinya itu ya. Yang pertama dia melarang untuk ada yaitu suatu rotasi. Jadi dia minta untuk pengisian jabatan di pemerintah daerah itu diminta cepat. Bahkan dia minta 2 minggu harus segera bisa diisi. Nah, gitu ya. Itu kan kami sampaikan juga pada waktu itu bahwa Pak PJ Bupati ini untuk pengisian jabatan itu memang tidak bisa secepat seperti ketika yaitu Bupati definitif. Dan ini dikatakan kemarin juga katanya Pak Sekda cara kasarnya bohong lah. Ada salah satu oknum yang dia itu katanya sudah lapor ke Mendagri atau apa diterima oleh salah satu pejabat sana bahwa kewenangan PJ itu tidak terbatas oleh itu gitu lah. Kemudian saya tanggapi bahwa sesuai dengan undang-undang di Undang-Undang Pemilu itu kan ada di Undang-Undang 2010 nomor 10 tahun 2016 kalau salah tentang itu kan juga diatur bahwa kewenangan PJ Bupati itu adalah terbatas dan tidak boleh memberikan mutasi kecuali izin dari Kementerian Dalam Negeri. Tetap dari Kemendagri juga Kemendagri, ya, Pak, ya? Kemendagri. Termasuk juga dalam SK pengangkatan Pak PJ Bupati itu juga di situ tertera bahwa PJ Bupati dibatasi kewenangannya, ada di situ. Dan yang membatasi bukan Sekda kok. Katakan Sekda itu membatasi, enggak, yang membatasi adalah aturan. Dan prosesnya juga betul bahwa saya mengatakan nggak bisa rotasi ataupun pengisian jabatan itu 2 minggu harus selesai, nggak bisa. Karena prosesnya memang panjang. Proses itu yang kita lalui yaitu harus kita melayangkan izin kepada KSN, kemudian mendapatkan pertek dari BKN. Setelah itu izinlah ke Mendagri melalui gubernur. Jadi kita bisa pada gubernur, kemudian Pak Gubernur itu melayangkan ke Mendagri, dibahas dari Dirjen Oda baru ke Pak Menteri, terus kemudian Pak Menteri baru turun kepada Pak Gubernur baru kita. Prosesnya gitu. Jadi banyak sekali tahap yang harus dilewati. Harus kita lewati. Dan proses rotasi itu berdasarkan juga undang-undang. Karena apa? Pegawai itu sudah di asesmen tahun 2022. Hasil asesmen itulah yang mengkelompokkan yaitu kompetensi masing-masing, sehingga ada yang perlu dievaluasi untuk menjadi rotasi, ada yang mungkin masih tetap, dan yang rotasi yang kosong barulah nanti kita isi untuk kekosongan itu. Semua tahapan itu juga bersama Pak Bupati, nggak akan jalan Sekda sendiri. Sekda itu hanya berhak mengusulkan kepada Bupati karena kami sebagai PYB, pejabat yang mewenang. Kemudian yang menetapkan adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Siapa? Yaitu Pak PJ Bupati. Tapi karena Pak Bupati sebagai PJ, maka kewenangan dibatasi oleh undang-undang harus yaitu melaporkan ke KSN, ke BKN, dan juga ke Menteri Dalam Negeri. Itu Mbak yang kami sampaikan. Sehingga kami tidak bisa diatur untuk 2 minggu harus selesai. Nah, saya sendiri bisa, tapi dari sananya kan belum tentuan itu. Itu jadi kami, dan itu transparan, dan itu kami sampaikan. Nah, waktu itu kebetulan kita pada sebelumnya setelah demo tanggal 26 kita juga memproses secara prosedural, dan pada waktu akhirnya turun yaitu pada tanggal 13 Agustus atau bulan hari Jumat itu turun yaitu izin dari Mendagri, sehingga pada tanggal 15 Agustus itu pun kita lantik dari orang-orang yang hasil daripada asesmen tersebut dilantik. Dan itu kalau dikatakan apakah ini karena dorongan dari demo, ya itu prosedural aja. Ya boleh dikatakan itu merupakan tindak lanjut petisi, ya monggo, tapi ini sebenarnya proses yang berjalan secara periodik. Dan tanggal 30 itu memang dia menagih itu, ya sudah kita lakukan. Nah, itu kan kenapa kok masih tetap mau rotasi? Itu prosedural. Jadi, dan kemudian contoh-contoh yang lain belum, itu adalah nanti gerbong, Mbak. Pegawai itu memutasi tidak gampang. Bahkan kita memutasi staf aja, antar staf itu harus izin karena Pak PJ. Karena Pak PJ itu harus izin. Mutasi staf antar perangkat daerah itu pun kita izin. Jadi itu yang kita ada aturannya, dan itu bukan yang membuat izin atau memperlambat itu Sekda, bukan. Apa sih Sekda? Nah, terus lucunya, sopo pokoknya Sekda mundur kan. Soalnya jadi sasaran. Iya, rajab seperti itu. Jadi banyak hal. Kemudian tuntutan. Yang pertama kemarin kan yang demo tanggal 26 Juni ada masalah defisit anggaran. Itu juga disampaikan kepada kami lah. Saya jawab waktu demo pertama. Defisit anggaran itu adalah bukan kita jawab waktu masih di audiensi. Kita jawab
bahwa defisit anggaran itu merupakan mekanisme daripada pengelolaan anggaran. Jadi anggaran APBD rata-rata di Indonesia ini rata-rata menerapkan anggaran defisit. Nah, kenapa kita kemarin tuh ada defisit yang istilahnya besar ketika setelah kami ada audit dari BPK. Itu hasil audit BPK. Tidak sama mengada-ada membuat defisit, enggak, audit BPK. Karena apa? Di permintaan kita menetapkan APBD itu pada tanggal yaitu 30 November. Tapi kemudian keluar aturan yaitu PMK tentang masa defisit 191 atau berapa sama 212. Itu ada menetapkan yaitu tentang masa DTU dan juga aturan defisit. Di mana setiap pemerintah daerah diperkenankan untuk yang seperti APBD Jepara itu 2,5 miliar, 2,5 triliun itu diperkenankan untuk memberlakukan defisit 2,2%. Padahal itu Desember. APBD kita kan November. Sehingga agak selisih defisit kita menetapkan 5 menjadi 2,2 itu kan kurang lebih ada 2,8 ya. Nah, 2,8 dari 2,5 triliun kurang lebih ya 58 miliar. Ditambah yaitu ada asumsi yaitu PAD yang tidak bisa masuk karena pajak yaitu pasir yang ada di laut. Dan itu memang keluar PP untuk dilarang dipungut sehingga itu tidak bisa dipungut. Nah, asumsi ini menjadi defisit kita menjadi 80 miliar. Dan ini nanti kita bahas di perubahan anggaran pada waktu itu. Ada Dan bahasan lagi di perubahan anggaran, karena perubahan anggaran adalah bila mana ada asumsi, bila mana ada undang-undang yang mengamanatkan, maka itu disesuaikan. Jadi itu sudah suatu hal yang rutin dan tata kelola keuangan sudah biasa. Tapi dia menyoroti Sekda harus mundur sebagai TAPD. Nah, APBD kalaupun salah itu bukan kesalahan Sekda, bareng-bareng kita tetapkan antara DPR sama Pak Bupati sama-sama. Tapi itu tidak ada kesalahan. Nah, itu pun harusnya debat yaitu defisit. Ini harus Sekda tanggung jawab, harus turun dari jabatan. Nah, itu kan saya pikir kok kenapa harus turun, harus gini, kok tidak duduk bersama kita jelaskan gitu. Kemarin di demo yang kedua sudah tidak ada itu. Tidak ada itu. Jadi itu sudah hilang, tuntutan nggak ada itu. Itu contohnya itu. Kemudian masalah stunting itu juga disampaikan. Stunting Jepara itu Sekda harus turun karena tanggung jawab terhadap anggaran stunting loh. Stunting anggaran kita itu bahkan kita diamanatkan oleh undang-undang dan aturan bahwa stunting kita alhamdulillah secara total itu 111 miliar. Tapi itu bukan kemudian untuk makanan bayi-bayi enggak. Itu ada anggaran spesifik dan sensitif. Kalau spesifik ada langsung misalkan untuk makanan tambahan anak. Itu ada 3,8 dari DPHJHT. Itu semua sudah pakai program, sudah dideskan. Kemudian yang sekian miliar itu adalah misalkan untuk air bersih, DPU, DAK, dan total seluruhnya itulah 111. Dan stunting alhamdulillah Jepara merupakan program stunting yang paling berhasil di ekskalian Pati. Kita bisa menurunkan dari angka 25 menjadi 18,6. Itu luar biasa itu. Nah kan lucu. Di tengah keberhasilan dia malah menuntut malah saya untuk mundurkan lucu. Permasalahan anggaran stuntingnya malah ya. Iya, kemudian APBD kita juga banyak prestasi lah kita. Nah, itu maka ini harapan kami ormas-ormas, harapan kami mari yaitu kita bangun Jepara. Kalau misalkan ada yang kurang sependapat ataupun mungkin informasi yang kurang tahu, paham, silakan untuk yaitu berkolaborasi atau minta informasi kepada pemerintah. Demo itu upayakan hal yang terakhir. Kalau bisa audiensi atau mungkin meminta apa, misalkan kita saling berdialog silahkan. Kita terbuka. Tapi demo pun kami tidak larang, tapi demolah yang sopan, yang baik, jangan sampai merusak aset daripada pemerintah daerah. Dan itu menimbulkan kegaduhan dan inkondusivitas daripada daerah. Harapan kami seperti itu. Oke. Dari semua tuntutan yang disampaikan oleh demonstran tadi kan pada intinya adalah menyuruh Sekda untuk mundur. Sebenarnya dari aturan sendiri apakah Sekda itu bisa mundur karena permasalahan seperti itu atau memang ditemukan kesalahan atau apa Pak dari kalau Sekda mundur itu kan kalau kita ada kesalahan misalkan kita melanggar undang-undang kan seperti itu kan ada aturan diatur undang-undang, nggak hanya pendapat dari masyarakat menyatakan mewakili masyarakat mengatakan untuk mundur kan nggak bisa kan itu harusnya gitu. Jadi kenapa kok dia minta Sekda mundur, kan yang saya pertanyakan justru itu kan justru itu yang kita pertanyakan. Kenapa dia minta? Kok tidak yang lain, kok saya? Nah, itu saya tanyakan dia juga nggak bisa jawab. Nah, katanya kan macam-macam lah hal itu maka saya anggap itu
harapan kami jangan sampai demo ataupun itu hanya satu pesanan. Walaupun dia mengatakan ormas-ormas kan banyak juga. Ormas di sini juga ada Mas Ainul kan juga ormas semuanya. Ya ormas ini kedudukan kan sama. Kalau bisa malah kita duduk bersama dengan pemerintah sesuai dengan yaitu visi dan program pemerintah. Ayo kita kawal yang baik. Nah kalau misalkan jabatan-jabatan ini, maka kan juga kita bisa curiga. Ataukah ada calon-calon yang pengen mengundurkan saya, atau mungkin dia melarang rotasi atau pengisian jabatan cepat, apakah dia punya calon untuk ngisi jabatan itu, pesanan, lu malah, kan akhirnya malah nggak bener tau, nggak karu-karuan. Kalau saya, hadapan saya, kita netral aja lah. Kalau misalkan sekda jabatannya ya kita diatur undang-undangan. Kalau misalkan yang mengundurkan kan harus bupati. Bupati kan juga aturan kan gitu kan, ada prosesnya. Wong saya juga sudah pengalaman pernah diberhentikan sementara kan gitu. Nah itu maka itu kan itu, dan akhirnya pun kita kembali karena tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan kan itu. Harapan kami seperti itu. Jadi kita itu kerja itu jangan sampai kita Jepara yang baik-baik saja dikatakan nggak baik-baik saja. Ya nggak baik-baiknya di mana kan gitu ya. Jadi saya perlu gitu. pemahaman ke masyarakat juga. Iya, Melawan masyarakat, iya, jangan sampai istilahnya malah membuat kegaduhan. Masyarakat yang nggak tahu itu kan namanya fitnah kalau misalkan itu nggak benar kan. Misalkan pemerintah tidak baik-baik saja, ya mana pemerintah nggak baik-baik saja kan itu, sakit itu aja lah itu kalau memang pembodohan masyarakat. Kalau boleh mengatakan ujaran kebencian, saya difitnah sana sini, itu pun saya berupaya untuk sabar kan tuh. Itulah masyarakat ormas kita, ya memang gitu. Yang ngalem sama saya, yang baik sama sungai banyak kan gitu. Kan itu harapan kami ya kita objektif aja lah. Kalau ada salah saya ditegur, saya pun siap kan. Itu aja Mbak. Kan? Jadi saya terbuka aja. Dari kita kan usaha bekerja itu sepenting sesuai dengan aturan, prestasi banyak, dan kita juga alhamdulillah Jepara ini ya bukan karena saya pribadi, karena teamwork kita semua Pemda itu alhamdulillah prestasi itu bisa untuk menjawab masalah kemarin yang disampaikan. Gimana tidak saya sampaikan? Contohnya misalkan seperti saya itu di Jepara itu mendapatkan penghargaan yaitu untuk Adipura Kencana. Itu kan keberhasilan daripada rakyat Jepara. Yang sekian tahun kita merindukan Adipuranya ini kita bisa raih. Itu kan bukan karena hanya seseorang jabatan, siapapun Pak Bupati, saya enggak, tapi itu masyarakat kolaborasi. Ya. Terus kemudian mendapatkan penghargaan TPID. Itu kita mendapatkan uang insentif 9,6 miliar. Itu tambahan untuk gampangnya pendapatan kita. Itu sejawatnya enggak ada loh. Hanya Jepara, Mbak. Itu siapa yang berhasil? Ya masyarakat Jepara. Ya, saya enggak istilahnya, kebetulan saya ketua umumnya adalah Pak Bupati, ketua pelaksana hariannya saya. Dan saya juga tidak mengatakan diri itu loh, saya enggak. Tapi itu semuanya kita masyarakat, Forkopimda, dinas itu ternyata aktif dalam hal untuk pengendalian inflasi. Termasuk juga ada penghargaan yang alhamdulillah saya pribadi mendapat kemarin dari KPK. Itu pun saya tidak minta penghargaan. KPK memberikan penghargaan. Itu menjadi beban kita untuk mengelola keuangan supaya baik. Saya itu jadi harapan saya itu dan masyarakat ayo kita nilai bersama-sama mana yaitu yang benar dan tidak. Harapan kami apa? Harapan kami adalah kita supaya kita bisa menciptakan masyarakat sejahtera kondusif. Oke, jadi memang tuntutan kemarin juga diterima, di audiensi juga, ya. Dan mengharapkan masyarakat ini kondusif seperti itu ya? Iya, kita terima ya. Dan udah kita jawab semuanya. Nah itu, jadi tidak sebenarnya kita ada permasalahan yang berarti menurut saya lah. Yang menarik dari pernyataan dari pendemo kemarin nih Mbak, ada kalimat matahari kembar. Nah ini menarik mungkin untuk dibahas dan mungkin untuk ditanggapi oleh Pak Sekda sendiri. Tapi tahan sebentar Bapak, kita akan jeda sejenak. Bisa tetap bersama kami dalam Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick.
Selamat pagi, SpongeBob! Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa masih bersama kami di Jateng hari ini dan masih bersama saya ketiga narasumber yang masih akan membahas mengenai aksi demo yang telah dilakukan oleh perwakilan Ormas pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Ini Pak, mengenai statement mereka yang mengatakan matahari kembar. Jadi Pak Sekda sendiri merespon seperti itu, gimana Pak? Oh begini, ya memang ada salah satu yang terakhir itu di petisi matahari kembar. Tentunya kalau matahari kembar itu yang melihat itu kan harusnya dari pimpinan. Ya kan, karena pimpinan kalau matahari kembar intinya kan ada pemimpin dua. Ya di sini memang ada pemimpin banyak malah. Pak Bupati dibantu oleh Sekda, Sekda dibantu oleh asisten-asisten, staf ahli kan gitu. Jadi mataharinya banyak kecilnya. Tapi harapan kami matahari bukan kembar. Ini ada yang lainnya adalah menunjukkan bulan dan bintang. Ya kan jadi bukan akhirnya, matahari lagi. Iya, bulan dan bintang. Kewenangan saya tentunya di bawah kewenangan Pak Bupati. Kewenangan asisten di bawah kewenangan Sekda, kan begitu. Jadi namanya apa? Kalau saya melihat adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tupoksi masing-masing. Dan ini kiranya yang menyoroti justru dari ormas. Lah ormas ini nggak merasa kesaing atau gimana? Kan gitu kan. Harusnya kalau kan mesti Pak Bupati nggak usah tanggung-tanggung langsung terus. Sekda, ke pelayumu kebanteran, aku kesaingan kan ngono kan gitu. Masa kan gitu. Tapi itu kan nggak ada. Jadi Pak Bupati juga menyampaikan tidak ada matahari kembar kan gitu. Bahwa ini sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi kalau saya tampil, saya di mana itu berdasarkan perintah maupun tupoksi saya. Gitu kan seperti itu. Kalau misalkan saya ke sidang paripurna memimpin, kalau pas ada Pak PJ, saya sebagai peserta di Forkopimda, di meja Forkopimda. Kalau misalkan Pak Bupati nggak ada, saya diskusi, ya saya menjadi di meja Pak Bupati untuk pelaksanaan paripurna. Seperti itu. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi tidak ada matahari kembar dan sudah disampaikan oleh Pak PJ Bupati. Nah itulah harapan kami supaya tidak menjadi polemik di kemudian hari. Dan ini selalu menjadi yaitu matahari kembar itu disampaikan terus.
Nah, dia mungkin belum tahu mati kembar itu apa gitu. Nah, saya itu pelengkap. Seperti tadi menjadi irup upacara itu bukan karena kehendak saya, karena itu sudah menjadikan perintah dari Pak Bupati, ada disposisi. Jadi seperti itu. Jadi harapan kami tidak, dan itu sudah dijawab berkali-kali Pak Bupati. Baik yaitu pada audiensi yang pertama maupun dari mass media pas waktu rilis Pak Bupati sudah sampaikan. Seperti itu Mbak. Jadi saya juga tidak menjadi pesaing Pak Bupati. Apapun yang menjadi pelengkap. Menjadi bulan dan bintang tadi ya. Bulan dan bintang, iya pelengkap. Jadi kalau misalkan matahari nggak ada bulan dan bintang rasanya tidak ngeklop ya. Kalau itu kan menjadi, dan kita menjadi satu. Nah, masa kita ada matahari kembar segampangnya saya dengan Pak Bupati bersaing. Karena nggak ada Pak Wakil. Inilah saya menjadi seperti menjadi wakil. Pak Bupati nggak ada, ya saya kan gitu. Kan nggak ada. Kalau ada Pak Wakil mungkin Pak Wakil nggak ada, mungkin jadi saya kan. Pak PJ sampai bilang nggak ada matahari kembar, artinya satu aja udah panas. Iya, makanya gitu. Ya lucu kan gitu. Ya itulah. Dan itu harusnya kan Pak Bupati yang menyampaikan, tidak dari yang lain. Dan itu apakah disampaikan oleh masyarakat? Enggak. Nah, ini kan ada ormas yang lain, silakan kan gitu. Apakah kalau misalkan ke Unisnu, saya suatu saat juga pernah ke Unisnu kok. Tapi juga tidak menyayangi Pak Bupati. Kalau saya bersama-sama, yang utama Pak Bupati, saya pendamping kan gitu. Jadi kan gitu. Ada jadi porsinya masing-masing. Iya, nggak mungkin. Kadang Pak Bupati malah ngajak saya untuk bareng-bareng. Ya kita bareng-bareng kan gitu. Jadi tidak ada, ini adalah kolaborasi antara bawahan dan pimpinan, cok lah. Kalau misalkan asisten saya, misalkan melakukan pekerjaan saya atas perintah saya nggak akan merasa tersaing, seneng toh. Bisa rapat saya sehari misalkan berapa kali terus ada asisten yang selalu mimpin. Mosoknya, asisten, gue mimpin nyanyi aku ya enggak tuh. Masa seneng gitu. Jadi itu Mbak, jadi menurut saya kolaborasi kita. Sesuai dengan tupoksi dan wewenang yang telah ada di undang-undang maupun perintah atasan. Gitu ya. Baik. Kita bergeser ke Pak Abdul ini Pak. Melihat dari aksi demo yang kemarin seperti apa dan juga menanggapi dari kalimat yang matahari kembar ini tadi Pak. Bagaimana Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sek bahwa yang namanya demonstrasi itu merupakan bagian dari penyampaian pendapat dan itu konstitusional. Artinya tidak menjadi masalah. Memang dalam dunia komunikasi massa ada dua teori besar yang memang ini tidak bisa kita salahkan masing-masing. Artinya dua teori itu terkait dengan apakah misalnya seperti demonstrasi itu adalah pilihan terakhir, apakah demonstrasi itu pilihan saja, artinya boleh dipilih meskipun mungkin tahap-tahap yang dianggap sebelumnya itu tidak dilakukan. Tetapi memang ada etik ya yang memang harus kita harus kita pertimbangkan gitu. Tadi meskipun Pak Sek mengatakan ya misalnya demonstrasi itu ya itu pilihan terakhir lah sebelum atau setelah sebelumnya sudah dilakukan beberapa tahap komunikasi gitu. Dan saya termasuk orang yang setuju dengan teori itu. Artinya memang karena kita dulu mantan aktivis juga kalau melakukan demo itu pasti flashback pilihan. lagi. Iya. Ini juga sahabat Ainul ini. Itu pasti akan kita lakukan di tahap terakhir setelah misalnya seperti audiensi, kemudian kita melayangkan surat dan seterusnya itu kemudian memang sudah kita jalankan. Hal semacam itu saya kira di seluruh organisasi menjadi sangat wajar lah pilihan-pilihan itu ya. Karena di dalam dunia dakwah misalnya itu memang penyampaian itu memang ada tahapisasinya. Jadi dengan hikmah, dengan mau'idhah bahasa agamanya ya, dengan mau'idhah hasanah, kemudian mujadalah billati hiya ahsan. Artinya dengan hikmah itu dengan kebijaksanaan. Mana yang paling bijaksana itu menjadi pilihan awal. Yang paling bijaksana itu tentu yang tidak merugikan salah satu pihak, tidak bahasa sederhananya kalau ada teman-teman demonstrasi tidak merusak, kemudian tidak gaduh dan seterusnya, itu namanya bahasa kebijaksanaan. Makanya di dalam bahasa Al-Qur'an al-hikmah itu tafsirannya adalah kendali. Dari kata hakama itu kendali. Silahkan bisa mengendalikan diri dalam menyampaikan apapun, itu penting. Kemudian kalau misalnya dengan bijaksana itu kemudian pilihannya menjadi buntu, silahkan sampaikan secara lisan. Dan kita sebenarnya punya ini ya Mbak, punya tradisi atau budaya adiluhung itu yang dalam konteks komunikasi massa itu sering kita juga tidak lakukan. Janjane ada adiluhungnya itu adalah ngluruk tanpa bolo janjan itu. Artinya apa itu Pak? Ya ngluruk tanpa bolo itu ketika kita itu ngluruk itu ya
marani atau nyamperin orang itu gentle gitulah kira-kira. Tetapi itu dalam dunia komunikasi massa kan nggak bisa semacam itu. Bisa nang kluruk itu bolone wakeh gitu. Dan itu kalau misalnya memang sudah dianggap ada kebuntuan-kebuntuan itu tadi. Dan di dalam bahasa agama, komunikasi penyiaran Islam ya kira-kira, itu ada yang namanya al-mujadalah billati hiya ahsan. Artinya kalau bahkan terjadi perdebatan antar komunikator sama komunikan, itu diminta untuk memilih yang paling baik. Baik saja dalam bahasa tafsir, itu tidak cukup. Yang paling baik. Ya mohon maaf, kalau di dalam dunia komunikasi, kalau misalnya bisa tidak teriak-teriak, kenapa harus teriak-teriak? Itu namanya memilih yang paling baik. Itu di dalam dunia komunikasi diatur, apalagi komunikasi dan penyiaran Islam. Kira-kira semacam itu. Kalau misalnya tadi terkait dengan statement Matahari Kembar, saya kira sudah diklarifikasi. Saya kira ini media juga menjadi sangat positif. Kenapa? Karena ini adalah media untuk melakukan tabayun. Pak Sek tadi sudah melakukan tabayun. Kemudian apa yang disampaikan Pak Bupati atau Pak PJ Bupati itu juga sudah dimediakan. Artinya itu tabayun. Artinya memang kalau misalnya ada informasi-informasi, dan saya termasuk yang menyaksikan karena saya beberapa kali diminta untuk Kominfo untuk melakukan uji konsekuensi undang-undang yang dikecualikan. Di Kabupaten Jepara ini saya lihat dan kita sudah pernah menguji itu. Hampir tidak ada undang-undang yang harus diketahui publik kemudian disembunyikan. Enggak. Yang memang publik memang berhak untuk tahu, semuanya terbuka. Kecuali hal-hal yang memang sangat privat itu memang undang-undang melindungi untuk untuk di skip ya, untuk misalnya identitas diri seseorang apa macam-macam itu sempat kita uji. Artinya saya termasuk yang mengapresiasi bahwa Kabupaten Jepara ini hal-hal semacam itu sangat diperhatikan. Publik itu memang berhak tahu, tetapi mohon maaf Pak Sek, memang yang namanya persepsi publik terhadap kebijakan-kebijakan tertentu itu juga kita sahkan mereka memiliki persepsi tertentu, memiliki pandangan tertentu. Semuanya berpersepsi itu ya Pak ya. Jadi tugas dari pemangku kebijakan atau mungkin tugas dari pelaksana kebijakan itu adalah mengklarifikasi, memberikan tabayun apabila memang persepsi yang muncul dari publik itu memang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau bahkan dalam tanda kutip mohon maaf ya, ada kesalahan persepsi. Yang kesalahan persepsi itu nanti akan menjadi kesalahan pemahaman. Seperti tadi yang sudah dijelaskan lah saya kira ya, ada kewenangan tertentu yang janjane itu dipersepsikan mungkin boleh dalam tanda kutip diintervensi oleh publik, ternyata tidak, karena undang-undangnya tidak seperti itu. Hal semacam itu perlu ditabayunkan. Makanya media-media semacam ini saya kira menjadi sangat penting, dan di pemerintah kabupaten saya kira juga harus memiliki media yang masif sekaligus untuk memberikan edukasi terhadap kita semua untuk hal-hal semacam ini biar ketangkap juga kepada masyarakat. Saya belum cek ya persentase masyarakat Jepara yang kemudian secara masif dia menjadi bagian dari penikmat media yang secara formal miliknya pemerintah kabupaten misalnya. Sehingga hal-hal semacam ini kalau misalnya ada kesalahan persepsi, apalagi kesalahan pemahaman atau misunderstanding, itu kemudian media-media itu langsung masif memberikan klarifikasi yang sebenarnya kayak apa. Kira-kira gitu. Oke. Kalau melihat situasi kemarin Pak, keputusan untuk melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan belum Pak? Dan sudah sesuai dengan teori-teori yang jenengan sebutkan tadi belum? Kalau misalnya saya lihat dari komunikasi massa, intinya kan begini, seperti penyampaian ide, gagasan, kemudian termasuk salah satunya ada menggunakan demonstrasi. Dalam teori komunikasi itu kan kita bisa lihat sebenarnya siapa dia, satu misalnya ya. Dan setiap orang pasti bebas menyampaikan pendapatnya. Siapa dia. Kemudian saya SWOT, dia itu kepingin menyampaikan apa sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah channelnya. Dia itu menggunakan kanal apa, menggunakan media apa, dan seterusnya. Itu kan sebenarnya dalam teori-teori komunikasi kan semacam itu. Kemudian bahkan kepada siapa dia kepingin menyampaikan itu, dan nanti efeknya semacam apa. Efek itu juga menjadi pertimbangan dalam dunia komunikasi, menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat. Iya, menyampaikan pendapat itu memang konstitusional, dilindungi undang-undang, tetapi kemudian
siapanya, kemudian menggunakan wahana atau channel semacam apa, kemudian apa yang harus disampaikan, efeknya bagaimana, semuanya itu harus dikaji dan by data lah kira-kira. Kalau itu memang semuanya sudah dipersiapkan betul, ya memang sesuai dengan prosedur. Tetapi saya termasuk orang yang memang tidak misalnya membayangkan suudon gitu, misalnya ada ini. Saya tidak, tetapi yang bisa kita lihat itu memang yang terjadi di lapangan semacam apa. Karena memang bahasa agamanya nahnu nahkumu bidzawahir ya. Kita itu memberikan hukum sesuai dengan apa yang terjadi. Itu prosedural atau tidak? Ya silahkan sendiri dicek kemarin yang terjadi seperti apa. Apakah itu ada yang tidak sesuai dengan yang tadi saya katakan ya. Kalau misalnya itu ada kegaduhan, ada yang tidak etik, ada macam-macam, misalnya ada perusakan dan seterusnya, itu tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sesuai prosedur. Tetapi kalau misalnya yang dipilih itu adalah cara-cara yang terbaik dalam dunia komunikasi Islam, itu ya berarti sesuai dengan prosedur. Jadi kita tidak hanya memandang bahwa menyampaikan pendapat itu kan memang dilindungi undang-undang konstitusional. Ya, tetapi tadi siapanya, apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, kemudian sampai kanal apa yang digunakan, media apa yang digunakan, dan sampai efeknya bagaimana, itu juga menjadi pertimbangan dalam dunia komunikasi. Oke, gitu. Banyak tahapan menuju keputusan untuk demonstrasi itu ya Pak ya, berarti ya. Demonstrasi dan apa saja dan dalam ruang penyampaian pendapat. Banyak yang dikaji juga. Iya. Oke. Terima kasih Pak Abdul. Dan kita bergeser ke Mas Ainul ini yang selaku perwakilan dari Ormas juga melihat aksi demonstrasi yang dilakukan kemarin seperti apa Mas? Begini Mbak. Seperti yang disampaikan oleh Kiai saya, Kiai Abdul Wahab, Pak Sekda. Jadi unjuk rasa demokrasi itu memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 1998 ya, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Tidak hanya demokrasi, mimbar bebas dan lain-lain, tapi sahabat-sahabat atau ormas yang melakukan demonstrasi itu juga harus menjaga hak-hak orang lain. Tidak melakukan kegaduhan, apalagi merusak fasilitas publik. Ini yang saya kira perlu dipahami bersama, bahwa melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat itu diperbolehkan, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak kemudian merusak fasilitas publik. Itu yang saya kira menjadi catatan ke depan ketika ada penyampaian pendapat dengan cara-cara yang demikian. Kemudian saya kira sahabat-sahabat yang melakukan demonstrasi itu juga harus objektif. Jadi tadi disampaikan, sebagaimana Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 2014 ya, itu kan memang pemerintahan daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah dan DPRD. Jadi kalau melakukan demonstrasi itu ya objektif, tidak kemudian mentarget salah satu orang. Karena yang bertanggung jawab tentang pemerintahan daerah itu tidak hanya Pak Sekda, tapi elemen-elemen yang terkait, DPRD, pemerintah daerah, yang di sana itu ada Pak Bupati, ada pimpinan DPRD, dan ada perangkat lainnya. Kami berharap ke depan kalau melakukan demonstrasi ya dilakukan dengan objektif begitulah. Kemudian kaitannya dengan yang lain, ini menjadi catatan kita bersama. Kalau memang pemerintah daerah terbuka untuk diajak dialog, ya ini kita lakukan. Saya kira pemerintah daerah sangat terbuka. Di sini Pak Sekda tadi menyampaikan, ayo duduk bersama-sama. Kita diskusi apa yang kemudian yang terbaik untuk Jepara. Sehingga ke depan hal-hal yang mungkin menjadi kegaduhan antar kelompok ini bisa diminimalisir. Saya kira itu, Mbak. Oke, tadi disebutkan Pak Abdul juga ada banyak sekali yang dipertimbangkan untuk menuju keputusan demonstrasi itu. Kalau Mas Ainul sendiri melihat demo yang kemarin itu, apakah sudah sesuai prosedur dari Mas Ainul sendiri sebagai ormas? Yang mengingat juga dari demo kemarin ada satu peserta yang meninggal juga, yang ini diperbincangkan oleh masyarakat juga, Mas. Kalau soal demonstrasi ini kan memang hak dari individu atau kelompok atau organisasi untuk melakukannya ya. Jadi
proses demokrasi itu ya demonstrasi itu tidak masalah dilakukan. Hanya tadi saya sampaikan, sahabat-sahabat yang melakukan demonstrasi itu harus melihat aspek-aspek yang ada gitu, termasuk kami menyampaikan ke seluruhnya agar memperhatikan hak-hak orang lain, termasuk menjaga fasilitas publik. Kemarin informasi yang muncul ada demonstran yang meninggal. Ini saya kira ke depan bisa dicek lebih lanjut bagaimana agar ketika melakukan demonstrasi ini anggotanya ya dicek betul, agar yang diajak itu orang-orang yang memang siap, orang-orang yang kemudian punya stamina yang baik, atau bahkan kalau memungkinkan kita melakukan hal-hal yang tidak sampai untuk demonstrasi, audiensi atau kemudian yang lainnya lah yang lebih baik gitu. Oke, gitu. Dan ini melihat dari keputusan Ormas sendiri untuk melakukan demonstrasi ini, berarti kan melihat permasalahan ini mungkin perlu segera ditanggapi oleh Pemkab sendiri. Selain dari keempat tuntutan tadi, apakah ada tuntutan yang lain ini, Pak Sekda? Tuntutannya sih kemarin ada 6 tapi kemarin beralih yaitu ada itu seperti saya dilarang untuk kenapa Pak Sekda memberikan bintek, hadir di bintek itu kan saya pikir subjektivitas ya, itu karena tupoksi saya yang melarang itu siapa saya juga nggak tahu karena perangkat daerah juga mengundang saya untuk melakukan itu. Jadi saya kira tuntutan-tuntutan itu sudah kita jawab dan saya kira sudah istilahnya sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan lah gitu. Kalau harapan saya itu lebih baik itu dikomunikasikan. Saya pun setiap ada mau audiensi ya kita tanggapi sesuai dengan prosedur, kita ajak beraudiensi. Yang saya cuma hanya menyesalkan bila mana itu tadi memang jangan sampai berdalih bahwa penyampaian komunikasi lewat demo itu dilindungi undang-undang, benar. Tapi kan efeknya tadi seperti ada yang meninggal itu kan kasihan juga. Dan itu nggak pernah kontra dengan kita petugas juga enggak. Dia mungkin kecapean atau apa, atau sakit itu kan. Nah inilah saya kasihan kepada masyarakat yang bukan terprovokasi tapi dirayu untuk ajak demo tapi ternyata sakit kan kasihan juga. Ya kenapa harus dia berkorban? Saya kan juga kasihan. Harapan saya juga itu supaya bisa, saya tidak misalnya harus mengurangi supaya jangan berdemo, jangan itu. Silakan, tapi menurut saya demo itu tadi sampaikan Pak Abdul Wahab itu kan itu merupakan pilihan yang terakhir, Pak. Dan kalaupun demo itu ya menyampaikan yang baik dan istilahnya fakta yang ada, jangan sampai menjadikan ujaran kebencian. Berarti kalau kita lihat ya, menghargai hak orang lain lah. Coba kalau misalkan dia merasakan seperti saya yang bekerja, menurut saya ya kami juga dinilai juga sudah sesuai dengan ketentuan, masih difitnah, bahkan menjadi tujuan untuk demo. Itu misalkan dia itu kayak apa, merasakan menjadi diri saya berupaya untuk sabar. Dan itu kalau misalkan, coba misalkan, itu saya juga punya anak, punya istri. Kalau orang digitukan kan juga punya perasaan. Nah itu kalau perasaan mereka bagaimana? Coba misalkan saya terus tahu-tahu berontak terus itu harus dibubarkan organisasi. Dan bagaimana? Kan juga menuntut. Apa dasarnya Anda membubarkan saya? Kan seperti gitu kan. Nah, sama dengan saya. Saya tahu suruh mundur kesalahan yang tidak jelas, fakta tidak ada. Itu kan saya kira ini ayo kita sama-sama. Yang penting saya ayo kalau memang tujuannya benar, kita sebagai umat Islam itu ayo kita junjung yaitu dalam pengertian adalah iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi saya juga bagus bahwa menyampaikan demo itu rata-rata itu setiap mau menyampaikan pendapat itu diawali dengan yaitu kata-kata yang baik, yaitu kata-kata yang misalnya harus kita hayati. Karena dia setiap berpidato, berorasi, dia selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ayo kita jawab bahwa salam itu adalah doa baik diri dan mereka dan semuanya. Tapi nyatanya setelah salam dia menghujat. Nah, itu kan harus berperasaan. Siapapun kalau coba dia misalkan kita, apalagi kita hujat, kita jawab dengan keras, dia pasti marah. Nah, sama juga apakah saya selaku sekda itu kan juga manusia. Nah, itu harapan saya saling menghargai lah. Allah semuanya pasti tahu semuanya. Jadi harapan kami kalau kita menyatakan Islam, kita Islam beragama atau mungkin yang bukan Islam beragama, itu ayo kita junjung akhlakul karimah, ketakwaan pada Allah, dan ingat bahwa apapun yang dikatakan kalau tidak benar itu merupakan fitnah. Nah, dan itu menurut saya itu Pak Kiai mungkin tahu lah. Harapan ayo kita junjung itu.
jangan sampai mempengaruhi masyarakat yang sudah baik menjadi tidak baik karena hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita justru menjelang pemilu, pilkada, kita junjung kondusivitas daerah. Termasuk aparat keamanan, ayo kita junjung kondusivitas daerah yang betul-betul menjadi rakyat itu tentram. Kita habis kena COVID 2 tahun, kita mau ecek-ecek, mau gampangnya naikkan, malah diajak seperti itu kan. Ya betul, dia mungkin ada uang saku atau apa misalkan. Tapi kan itu jangan dibuat yaitu untuk orang yang istilahnya menjadi tidak baik. Bekerjalah dengan baik, insya Allah berkah dan itu menjadikan yaitu amanah bagi keluarga dan masyarakat semuanya. Kami kira gitu Mbak, jadi harapan kami itu. Oke, yang terakhir nih, walaupun tadi Pak Sekda sudah menyampaikan harapannya, ini mungkin bisa disampaikan lagi harapan, kritik, saran dan juga imbauan kepada masyarakat untuk mungkin tidak mengulang seperti ini atau mungkin membuat keputusan yang lebih bijaksana lagi seperti itu. Mungkin kita mulai dari Mas Ainul terlebih dahulu. Tadi ya saya sampaikan, ke depan kami berharap ormas-ormas yang ada di Jepara, termasuk Gerakan Pemuda Ansor, selalu melakukan sesuatu itu objektif. Saya ulangi kembali bahwa pemerintahan daerah ini itu dikelola oleh pemerintah daerah dan DPRD. Jadi Pak Sekda itu memang orang yang memang bertanggung jawab kepada bupati. Sehingga kalau melakukan sesuatu, ayo bareng-bareng. Kita sama-sama, ormas ini kalau menyampaikan sesuatu ya kepada orang yang tepat. Tidak kemudian mentarget ke satu orang tertentu. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Sekda, semua tuntutan itu tidak ada yang kemudian berdasar ya Pak. Nah ini saya kira menjadi koreksi kita bersama. Ke depan termasuk kepada Gerakan Pemuda Ansor. Karena di era demokrasi sekarang ini semua terbuka. Semua boleh kemudian melakukan komunikasi, melakukan penyampaian pendapatnya kepada pemerintah. Dan pemerintah pun akan menjaga, mengamankan seperti kemarin, demo kemarin ini kan sudah diamankan oleh aparat keamanan, pemerintah sudah menerima dengan baik. Pesan kami ke depan, sahabat-sahabat kami di forum komunikasi Ormas Jepara itu bisa melakukan sesuatu yang lebih objektif lagi. Kita di Gerakan Pemuda Ansor juga bisa diajak diskusi. Apa sih yang kemudian penting untuk kita diskusikan di Jepara? Tadi disampaikan oleh Pak Sekda soal stunting, ini kan perlu kita tanggapi lebih jauh misalnya. Kemudian ada banyak hal-hal yang saya kira perlu kita diskusikan soal pengembangan UMKM di Jepara dan lain-lain. Hal-hal yang saya kira lebih penting dan lebih perannya lebih besar untuk masyarakat secara umum. Saya kira itu Mbak. Baik. Kita bergeser ke Pak Abdul. Oke, terkait dengan harapan terjadinya berbagai macam peristiwa atau mungkin reaksi-reaksi atau aksi bahkan kayak gitu ya, itu kan memang sebagai bahan untuk muhasabah kita bersama. Sehingga kita juga tidak hanya minta supaya masyarakat secara umum bermuhasabah, tetapi pemerintah kabupaten juga sama-sama bermuhasabah. Inilah kemudian relasi antara masyarakat dengan pemerintahnya itu menjadi relasi yang ta'awuniyah bahasanya. Kalau bahasa agama itu ta'awuniyah itu saling bantu. Lah bahasa Qur'annya tentu ta'awun itu alal birri wat taqwa ya, bukan alal ismi wal udwan. Jadi atas ta'awun itu saling bantu, saling apresiasi, saling memberikan support terhadap kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Kira-kira begitu, bukan yang lain, apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Artinya masing-masing itu kemudian melakukan muhasabah, melakukan introspeksi. Saya menjadi sangat terharu ketika Pak Sekda tadi menyampaikan sebuah kalimat kesabaran. Hal semacam itu menjadi sangat penting untuk publik kita semua. Jadi misalnya di demo tapi saya mencoba untuk sabar misalnya, itu hal yang menurut saya itu kalimat yang kalimat yang sangat menarik, dan itu memang kita semua harus begitu, karena masyarakat kita itu memang dalam tanda kutip ya harus selalu memperkuat kesabaran itu, termasuk sabar ketika dia harus menyampaikan aspirasinya sehingga dia itu tadi bisa bijak memilih. Kemudian ada lagi satu, saya kira
Saat ini yang namanya dunia itu kan bermain di dunia persepsi dan dunia kesan itu tadi. Dan ini tidak lepas dari media-media ya, terutama media, maksudnya media digital apa macam-macam. Masyarakat itu sekarang itu hidup di dunia global yang memang sudah sebebas-bebasnya menerima informasi, bahkan dia itu bahkan bisa membuat informasi sendiri. Dia tidak tahu bahwa yang diterima itu adalah hoax, bahkan dia kadang-kadang menyebarkan hoax juga. Itu sebenarnya butuh edukasi dari berbagai pihak. Kita semua butuh itu. Makanya saya selaku orang komunikasi dan penyiaran, saya kira 4 pilar di dalam kecerdasan atau literasi penggunaan digital itu memang harus kita terapkan. Mulai dari digital skills-nya, kemudian digital etiknya, digital culture-nya, bahkan digital safety-nya. Jadi kita harus punya skill bagus menggunakan digital dan menerima informasi dari manapun. Kita juga bisa ngerti budayanya, kita juga bisa ngerti etiknya, dan juga kita harus aman gitu. Dan ini kita semua tidak hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua orang itu saling saling mengingatkan di dalam hal-hal semacam itu, berita atau informasi. Karena saya yakin di dalam dunia komunikasi itu begini, Mbak. Jadi satu kelompok yang mungkin mengatasnamakan rakyat itu memang ada teorinya, tidak seluruhnya itu memiliki kesamaan visi atau bahkan kesamaan tujuan. Saya hanya khawatir itu terjadi. Hanya 1-2 gelintir orang yang memiliki kepentingan tertentu, tetapi kemudian mengajak yang lain yang janjane itu aku ora ngerti, ini jak ngopo. Itu di dalam dunia komunikasi menjadi wajar, di dalam dunia komunikasi kelompok itu. Jadi hal semacam itu nanti silahkan untuk dikaji, kemudian dipadatkan gitu, sehingga memang kalau misalnya harus menyampaikan pendapat, menyampaikan apa, itu tadi kata kunci saya adalah al-hikmah ya. Hikmah itu bijaksana dan terkendali. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul. Kita yang terakhir Pak Sekda nih Bapak. Iya, terima kasih. Kalau saya secara pribadi, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman ormas semuanya, ayolah kita ormas ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai pendamping untuk supaya kita menjalankan program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Dan ormas itu sebagai kontrol terhadap kita semuanya dan juga sebagai motivasi bersama-sama. Seperti sependapat dengan sahabat Ainul tadi bahwa ayo kita bersama-sama pemerintah untuk menjalankan program pemerintah itu bersama-sama baik. Dan kita kalau bisa kan kita harapan kami ya kita berhusnudon lah. Jadi kalau misalkan ada hal yang menyinggung pada hal yang lain yang mungkin berbeda, harapan kami tadi seperti Pak Abdul tadi menyampaikan, kita tabayun. Jadi kalau misalkan Sekda kok ngene perlu yaitu memberikan klarifikasi dengan saya sehingga bisa jawab. Itu harapan saya sehingga tidak menimbulkan kita itu saling ketersinggungan. Harapan kami. Jadi karena apa? Karena orang kalau ketersinggungan itu akan menyebabkan yaitu crash. Dan crash itu menurut agama juga tidak dianjurkan. Jadi harapan kami ayo ormas berjalan dengan baik semuanya. Kalau ada apa-apa tabayun sama kita sama-sama. Jadi kita kan juga tidak tahu apa yang Anda mungkin salah persepsikan. Bersama-sama ayo kita misalkan berkolaborasi dalam menjalankan program. Jangan sampai akhirnya menimbulkan gini, wah sing digandeng ini. Lah emang yang misalkan yang baik, yang bisa bersama-sama kan misalkan itu kan nggak mungkin. Yang misalkan corokan misalkan yang keras, yang mungkin tidak benar, mungkin dengan kita kan nggak mungkin. Tapi tetap kita rangkul. Kalau misalkan dia mau baik, sadar, alhamdulillah itu menjadi sahabat kita. Jadi harapan kami gitu. Jadi supaya ya memang semuanya tidak bisa semuanya ya. Kalau seorang semua baik di dunia itu nanti ya cara kasarnya Pak Wahab kan neraka siapa yang menghuni kan gitu. Tapi intinya saya mengajak, ayo kita semua hati kita tata. Kita semua punya keluarga, punya agama, kita kedepankan yaitu kita agama kita, keimanan kita sehingga kalau sampai menyinggung orang lain itu bagaimana perasaannya. Tapi kan alangkah indahnya bila mana kita saling memuji diri sendiri silahkanlah. Misalkan organisasi yang baik itu mengedepankan programnya kan baik. Tapi saling mengolok-olok, misalkan ormas ini mengolok-olok ormas sana, sini diolok-olok, kan ya bagus. Tapi kalau punya visi apa kita sampaikan sehingga pemerintah juga nanti istilahnya kepencut bahasanya kan akhirnya menggandeng. Itu kan akhirnya malah bagus. Ke depan bagus dan akhirnya kolaborasi antara pemerintah dengan ormas baik untuk memajukan visi masyarakat Jepara sejahtera. Saya kayak itu. Ayo kita
majukan Jepara dengan lebih baik. Banyak PR yang banyak. Banyak PR yang harus diselesaikan. Iya, gitu ya, Pak, jangan hanya malah justru PR ini maju di gerak jalan, gerak di tempat, tapi malah mengolok-olok terus gitu kan, nggak maju-maju kita. Kita alhamdulillah kita pembangunan kita berjalan baik itu. Kalau kita lihat di sana kan malah terseok-seok. Harapan kami kemiskinan kita sudah baik. Kenapa ayo kita tidak picu? Stunting kita sudah baik, ayo kita picu. ATS sudah terkurang, ayo kita lebih maju lagi. Yang pada akhirnya apa? Ormas Jepara juga tanggung jawab terhadap pembangunan Jepara. Oke, gitu, luar tidak biasa. mudah. Itu Pak ya, intinya kan gitu. Baik, terima kasih pada ketiga narasumber yang telah menyampaikan tadi kita dialog bersama selama 30 menit tadi. Siap. Dan semoga kedepannya Jepara semakin maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Pemirsa, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan persepsi sebelum memutuskan untuk demonstrasi. Dan sekali lagi, di Jepara ini tidak ada dua matahari, hanya ada satu matahari, bulan, dan bintang sebagai pelengkap untuk menuju Jepara yang lebih maju. Kembali ke rekan Puji di studio.